وأولاده وذريته الكرام وإلى جميع بقية الصحابة والتابعين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين والمؤلفين وجميع الملائكة المكرمين ساداتنا صوفية المحققين وسلسلة سلطان الأولياء الشيخ محي بن عبد القادر الجيلاني وسائر الأولياء والأولياء التسعة وأمهاتنا وآبائنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبات علينا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا خصوصا لمن فتح هذه القرية وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين بن كمال الدين السيوطي رضي الله عنهم سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita Al-Bab Salisu Asyar bab 13 menerangkan keutamaan puasa. Hadis nomor 8 bab 13 hadis nomor 8. Untuk ketemu model Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina bi barakatihi wa asrarihi wa karamatihi bid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shaimu tariwong kang poso iku ida aftar nalikane buka sapa shaim salat moko dungo alaihi tasi shaim sapa al malaikatu pira-pira malaikat hatta yafruha saengga rampung sapa shaim. Hadis ini pendek tapi tidak banyak orang tahu. Bagi orang yang berpuasa ketika berbuka, maka para malaikat ini mendoakan dia sampai selesai berbuka. Jadi mandi-mandine dungane wong poso niku ketika tapi biasanya lain. Wis asik mangan nanti ora. Padahal itu momentum waktu bagi orang yang berpuasa mustajab. Begitu salat subuhan wis lali karo dungo, paling pol dungane wis Allahumma lakasuntu wis ora sampai salat dungo ya. Padahal itu kesempatan untuk berdoa. Ya Allah, dengan paringi utang kula dan lunas jangan lari suruh macam-macam lagi. Mandi-mandine. Tidak disebutkan itu puasa wajib atau sunnah. Angger poso. Tidak ada keterangan itu puasa wajib atau puasa sunnah. Pokoknya poso nalikane buka, terutama ketika berbuka puasa itu mandi-mandine. Tidak ada keterangan itu puasa wajib atau puasa sunnah. Podo mandi dulu. Mulai kok panjenengan rutin nglakoni poso sunnah, wah luar biasa. Nek kula niki potongan gambate ketahuwe kula. Lagi, kan nopo masa. Jadi kita harus bersyukur betul. Jadi kita itu dipertemukan kembali dengan bulan Rajab. Ini rasanya Rajab nih. Nah, sedilo meneh mlebu Sya'ban. Baru ketemu
Rajab iki kula jenengan kawula donga ya napa niku Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa ighfir lana. Penting 3 bulan ini dijadikan berturut-turut oleh Allah itu tidak sembarangan. Banyak rahasia di dalamnya. Ini ramon iki apa ramon iki ngene. Rajab itu innama sumya Rajab. Kenapa disebut bulan ini bulan Rajab? Annal Arabi, dikarenakan orang-orang Arab itu yata'arraju orang-orang Arab itu mentarjibkan itu memuliakan. Jadi mulai zaman dhisik sebelum Rasulullah lahir, wong Arab ini sepeda bulan Rajab terutama tidak mau berbuat kerusakan, perang yo larang. Ini merupakan adab peninggalan Nabi Ibrahim karena termasuk min asharil hurum, salah satu bulan yang dimuliakan, sehingga mereka turajib itu memuliakan, auto-aktif mengagung. Tapi saya sebut Rajab itu karena seperti itu. Bahkan hadis menyebut Rajab itu syahrullah, ulane Gusti Allah. Dan yang bulan Rajab itu ada satu kejadian, yakni turunnya perintah. Semua perintah dan larangan Allah itu mewakilkan lewat malaikat Jibril untuk disampaikan pada Rasul, kecuali sholat. Allah tidak berkenan mewakilkan, tapi Rasulullah diperjalankan, bukan diundang, diperjalankan. Beda. Nek diundang Rasulullah melakukan aktivitas. Kalau diperjalankan Rasulullah tidak melakukan aktivitas. Apa bedanya ini? Panjenengan pirsani kalimat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil. Kalimat niku nek teng Quran teng hadis kok diawali subhanallah niku pasti luar biasa. Kalimatut tasbih, kalimatut ta'dzim, kalimatut ta'jib nek teng tafsir ini. Sesuatu yang di luar umumnya. Alladzi asra yang memperjalankan. Berarti Rasulullah itu subjek atau objek? Subjek atau objek? Jadi Rasulullah itu tidak diundang, bukan, tapi diperjalankan. Meneng wae kanjeng Nabi, melu wae. Itu bedanya ya. Jadi yang punya gawe itu Allah, bukan Rasul, bukan Rasul. Alladzi asra bi 'abdi, dengan kata abdul. Ini menunjukkan mentakkid bahwasanya yang diisra-mi'rajkan itu bukan ruh, tapi abdul itu kumpulan ruh dan jasad. Bahkan dengan maca Quran teng liyane ada kalimat abdan idza shalla. Ana teng seorang hamba ketika melakukan sholat. Nah iso sholat berarti ono jasate ono pasti. Ini sudah menghapus semua keraguan bahwa yang diisra-mi'rajkan itu hanya ruh saja. Itu jelas akal-akalan atau ngaji tafsir dan lain. Sudah satu-satunya perintah yang Allah tidak berkenan mewakilkan, nanti langsung direct. Makanya sholat itu kata Rasulullah mi'rajul mu'min, artinya orang dan lain sebagainya. Sebentar lagi bulan jenengan menuju bulan Sya'ban. Gak main-main Sya'ban itu. Dalam hadis disebutkan bahwa Sya'ban sehari, Sya'ban itu bulanku kata Rasul. Kalau Rajab bulan itu si Allah, Sya'ban bulannya Rasul. Suatu ketika Rasulullah bertanya pada para sahabat, "Atadruna lima sumya Sya'ban?" Jadi sahabat kowe mengerti bulan ini kok disebut bulan Sya'ban? Qalu Allah wa Rasulullah qala li annahu yata'asya'abu fihi khairul katsir. Sebab di bulan ini setiap kebaikan dijadikan bercabang-cabang. Panjenengan sedekah siji dijoli 10, 100, 700 sampai 1000 ku jabane ulang Sya'ban. Di luar bulan khusus Sya'ban tidak. Tuh, ini enggak pakai orang-orang ini, gak boleh kan ceritanya saya. Betul nih.
Nah, kenapa disebut Sa'ban? Ya saat bercabang-cabang. Satu kebajikan dijadikan bercabang. Umumnya kan sampai 100, sampai 700, karena tadi sampai 1000 kan indah Sa'ban. Napa malih panjenengan kok maca sholawat ning bulan Sa'ban? Wah, hari tambah pol. Jadi nek bulan Rejab niku ulang tahun sholat. Nek bulan Sa'ban niku ulang tahun sholawat. Mudune perintah sholawat itu bulan Sa'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi dan seterusnya itu bulan Sa'ban. Semua ketika Allah perintah pada kita sholat, Allah sendiri tidak sholat. Kita diperintah puasa, Allah sendiri tidak puasa. Tapi ketika Allah perintah sholawat, Allah sendiri bersenang. Nah, benar. Makanya maca sholawat yang ulang Sa'ban itu super istimewa. Hadisnya panjang. Innallaha khalaqa malakan tahtal arsy dan seterusnya. Allah menciptakan satu malaikat di bawah arsy. Kemudian Allah menciptakan lautan dari ma'ul hayat, air kehidupan. Malaikat ini suluk temriku, terus mentas. Sing malaikat ini panjang sayapnya bainal masyriqi wal maghrib, ujung timur dan barat. Sirahe tahtal arsy, kepalanya di bawah arsy, kakinya menginjak. Niki suluk teng segara niku terus mentas. Dari sayapnya menetes tetesan air. Kira-kira jumlah tetesan gitu. Pinter. Wis gak iso dihitung panjenengan renang terus mentas jumlah tetesan air ra karu-karuan akeh. Dan itu semono gede. Setiap tetesan tadi oleh Allah dijadikan lagi malaikat. Dan semua dari malaikat dari tetesan itu mendoakan orang yang baca sholawat pada Rasulullah di bulan Sa'ban. Allahumma sholli ala bulan Sa'ban itu beda dan lain sebagainya. Di bulan Sa'ban pula ada satu momentum namanya nisfu Sa'ban. Tuh, kita tak cerita lagi mari. Wes terus ngaji mawon ini kapan cerita ini oke. Terakhir kita nanti insya Allah akan dipertemukan dengan bulan dijejer Rajab, Sa'ban, Ramadan. Ini dijejer karo Gusti. Pasti ada maksudnya. Pasti. Ramadan disebut Sayyidul Ayyam, Sayyidul Syahr, Sayyidul Syuhur, bulan yang terbaik. Bulan yang terbaik. Kenapa disebut Ramadan? Ailil irtimadid dzunubin nas adalah pembakaran dosa-dosa manusia. Tenggone bulan Ramadan kalau salah satu kejadian namanya Lailatul turunnya Al-Qur'an dan lain sebagainya. Dijejer karo Gusti Allah Rajab, Sa'ban, Ramadan. Apa maksudnya? Insya Allah pertemuan yang akan datang. Nah, boleh ini teruskan di sini kan mari ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam dawuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Likuli sayin tetap kedui saben suci zakatul utawi ono zakate. Wa zakatul jasadi utawi zakate awak. Iku as-saumu poso. Segala sesuatu itu ada zakatnya. Harta kita ada zakatnya namanya zakat mal. Jiwa kita ada zakatnya namanya zakat fitrah. Jadi zakat itu yang butuh itu yang mengeluarkan, bukan yang menerima. Bukan, awas salah. Yang butuh siapa? Yang mengeluarkan, bukan yang menerima. Butuh untuk apa? Disucikan, dibersihkan. Harta kita dibersihkan, jiwa kita dibersihkan. Karena kita butuh untuk membersihkan jiwa kita, maka yang perlu dikeluarkan itu kutul bala, makanan pokok kita. Sudah, jangan dirubah-rubah. Ya Pak, fakir miskin itu butuhnya buatan beras ya Pak, butuhnya duit. Itu kan kebutuhan mereka, bukan kebutuhan kita. Jadi pola pikirnya jangan dirubah. Jangan dirubah. Kita yang butuh mengeluarkan zakat. Adapun fakir miskin itu butuh duit, dia tetap kayak orang beras karo. Nah, baru berpikir cerdas namanya.
Adapun harta ya tetap dikeluarkan sebagaimana aturan. Adapun tubuh kita, jasmani kita itu ya orang sewanya, ibaratnya uang sewa. Zakat tubuh kita, ada hadis yang menerangkan setiap diri manusia itu terdiri dari 360 ros-rosan. Apa ros-rosan? Persendian. Alaihi sodakotun, pada setiap diri itu diwajibkan untuk sodakot. Sodakot yang wajib jenenge zakat, kan begitu kan? Hadis itu. Jadi setiap hari kita melek meripati ketemu matahari, maka diwajibkan bagi kita untuk mengeluarkan zakat tubuh kita. 360 ruas itu harus ibarat uang sewanya. Hadis itu tenggene arba'in nawawi. Menzakati tubuh kita itu antara lain dengan cara berpuasa. Supaya tubuh kita menjadi bersih, antara lain dengan berpuasa. Hadis yang lain menyebutkan bikulli tasbihatin shadaqatun wa takbiratin shadaqatun wa tahlilatin shadaqatun. Setiap kalimat thayyibah itu merupakan sedekah dan itu bisa digunakan untuk menzakati tubuh. Hadis yang lain menyebut sholat duha itu menzakati tubuh kita. Ini berarti pilihan, berarti pilihan. Kalau ono wong yoga maca kalimat thayyibah, yoga sholat duha, yoga poso, berarti enggak bayar sewa tubuh kita. Wakila ba'dul hukama ar-rajabu litadhhiril badan wa sya'bana litadhhiril qalbi wa ramadhana litadhhiril ruh. Ba'dul hukama dawuh bulan Rajab itu adalah untuk mensucikan tubuh kita. Bulan Sya'ban itu untuk mensucikan hati kita. Bulan Ramadan itu untuk mensucikan ruh kita. Makanya waktu saka Ramadan, Idul Fitri betul-betul menjadi fitrah. Tubuhnya suci, hatinya suci, ruhnya juga suci. Jadi kalau jenengan ini apa pengen Idul Fitri, itu momentumnya bukan Ramadan sebenarnya, mulai Rajab, Sya'ban, Ramadan. Betul nggih? Makanya dijejel kali insya Allah. Ini menunjukkan penting sekali puasa, penting sekali. Bahkan termasuk amal yang dicintai oleh Allah. Hadis, ma min amalin ahabbu ila Allahi minal ju'i wal atas. Tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah kecuali lapar dan haus. Maksudnya berpuasa. Sebaliknya, hadis yang lain menyatakan ma min bi'ain abghadu ila Allah min batni malihi minal halal. Tidak ada satu tempat yang paling dibenci oleh Allah kecuali perut, manakala dipenuhi oleh sesuatu yang halal. Di wetenge kula jenengan iki kok dikebahi perkara halal niku, digedhingi Gusti Allah. Niku halal. Ndah niku haram kan ngoten nggih. Makanya menjaga perut itu penting banget. Makanya tentang kitab budaya itu termasuk hifdzul badan, menjaga perut kita. Itu ada diterangkan di sini. Wong niku nek kelebon barang haram, niku atine dadi peteng. Nek atine peteng niku angel oleh hidayah. Tiang niku nek kelebon barang halal, menjadi darah, menjadi daging, tiga ibadah niku wabut tiga ibadah. Umpama kepeksan ibadah, niku ibadahnya ora salah-salah. Memang begitu. Sudah. Bahkan wonten hadis disebut la yaqulu malakutus sama iman mala abad. Malaikat itu tidak pernah masuk ke dalam rumah manakala penduduk rumah itu ada yang kenyang perutnya. Ini gak pakai enak nih hadis ini. Jadi neng omah itu ono sing salah siji wae wonten war. Itu malaikat kagel mlebu. Mungkin kita enggak kenyang. Materi. Saya enggak mengatakan lapar, enggak kenyang. Istri kita juga enggak kenyang, anak-anak kita enggak. Tiba pembantunya dia marah terus. Jadi tidak bisa kita baik untuk kita sendiri itu belum cukup. Lingkungan kita harus ikut baik kan. Sudah. Hadis yang lain,
Wa inna makana shauma zakatul badan li'annahu sirrun min asrarillah. Dan sesungguhnya puasa itu merupakan zakat dari badan kita. Dikarenakan puasa itu merupakan sirrun min asrarillah, salah satu rahasia di antara rahasia-rahasiane Allah. Makanya ada hadis yang masyhur, sumu tasiku, berpuasalah maka engkau akan menjadi sehat. Karena ini puasa itu menyehatkan. Padahal aslinya poso itu nggak ada luwe. Terus gitu. Lah kok bisa menyehatkan? Kalau hadis yang cukup menarik, Rasulullah mengatakan, "Man aja abadluhu adumat fikrahu wa fatina qalbu." Barang siapa yang lapar perutnya, adumat fikrahu, maka pikirannya besar. Wa fatina qalbu, dan hatinya menjadi cerdas. Hadis ini menggunakan kata man aja, lapar. Barang siapa yang lapar perutnya, maka pikirannya besar. Artinya mikir opoe kamu. Kan enten wong mikir titik gak kuat. Mikir sak kampung terus mumet ora karo-karuan. Enten wong niku pikirane gede, mikir opoe kuat. Enten iki. Jadi orang yang perutnya lapar, pikirannya besar dan hatinya menjadi cerdas. Koyoke hadis ini nek cara logika gak pate cocok. Terus iki biasanya wong luwe niku gak iso mikir, nggih Pak. Tapi Rasulullah mengatakan gak begitu. Biasanya wong luwe niku gak iso, nek kula gadah supir. Supir kula niku nek supirane gak enak, niku tandane lho sampai titen lho. Ayo mampir ning warung sik. Mengko nek semangat enak meneh supirane lampun. Nah ini seperti berlawanan dengan hukum kebiasaan. Tapi pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Uang itu nek sering luwi memang oke. Mentalnya terlatih. Kalimatnya menggunakan aja. Bukan soma, bukan puasa, bukan. Tapi lapar. Karena pirang-pirang wong poso itu nalikane poso luwe, begitu buka melakar. Nah itu problem juga. Waqala sallallahu alaihi wasallam dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumu shaimi utawi turune wong kang poso iku ibadatun dicatet ibadah. Wa sumtuhu lan menenge wong kang poso iku tasbihun, maca tasbih. Wa amalu lan perbuatane wong kang poso iku mudhoafun kanthi kelati. Wa du'a'uhu lan dungane wong poso iku mustajabun den sembadani. Wa dzambu lan dosane wong kang poso iku maghfurun den ngapura. Masyaallah. Iki puasa niku ibadah yang luar biasa. Turune wong poso dicatat ibadah. Makanya cukuplah ketika berpuasa ya wong turu wae kan ana dalile. Wa sumtuhu tasbihun, diamnya orang berpuasa sama halnya membaca tasbih. Di panjangan lilir terus tengok-tengok menang. Ini kan dicatat membaca tasbih. Padahal sekali membaca tasbih kata Rasulullah, ya apa nih? At-tasbihu nisful lisan. Bacaan tasbih itu bobotnya separuh dari timbangan. Lalu menang wae dicatat membaca tasbih wis karuan ganjaran. Wa amaluhu mudha'afun, adapun bila orang berpuasa mau melakukan aktivitas, maka aktivitasnya itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Jadi kalimat naum shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah, itu artinya segala aktivitasnya dicatat kebaikan, bukan perintah. Betul nggih? Bukan perintah. Jadi nek poso turu wae gak ngono, ngoten maksudnya. Nek gelem melakukan aktivitas maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Wa du'a'uhu mustajabun, doanya orang berpuasa itu sinembatan, diijabahi oleh Allah. Ini pengen di Quran ada kalimat
Ista'inu bis-sabri was-shalah. Ista'inu minta pertolonganlah engkau kepada Allah bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Kita itu diperintahkan oleh Allah bila minta tolong dengan kesabaran dan sholat. Sabar yang dimaksud dalam ayat ini itu artinya berpuasa. Li'anna syahrul Ramadan wa hiya syahrus sabri. Karena bulan Ramadan itu nama lainnya adalah syahrus sabri, bulan kesabaran. Lalu kita lihat kula jenengan dhisik sing cilikan iki nek ujian, ulangan, wong tuane poso. Kan ngoten. Wong tuane poso. Poso apa, Pak? Yo gak poso Senin Kamis, yo gak poso Yaumul Bid, yo gak poso awal bulan tengah bulan, enggak. Yes, poso dalam rangka supaya doanya diijabah. Ini kita lihat ista'inu bis-sabri was-shalah. Zaman ini ngoten. Anak eneng pondok, nek pas anak ujian wong tuane poso. Karena apa? Perintah, melakukan perintah. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Itu perintah. Minta tolonglah Allah dengan berpuasa dan melakukan sholat. Tuh, bener nih. Nah, saiki kata teor, kok nek ana wong lakoni ngono dilokne karo kancane. Bid'ah, wala kok ana bid'ah barang. Ngaji dia setaman kani-kani ora ngerti kan. Bon. Dadi dungane wong sing poso niku kasebatan, masa luar biasa. Makanya nek zaman dulu, ulama-ulama zaman dulu mengajarkan wong sing akeh poso. Malah nek teng pesantren iku ora poso amanan jenenge. Nggih, poso masani lakot janaku, masani bismillahirrahmanirrahim. Masane fisik nasor, fisik kopi, fisik macam-macam itu dipasang. Lho betul. Kalau nanti masane fisik nasor, walah serakar karuan jenenge. Fisik itu kan dungo-dungo kelas gede, dipasang. Apakah berbeda? Nun saya, nun ngaten pengalaman menang. Ada seorang kiai. Gereja itu didatangi kok daerah Malang. Dan begitu dileponi kami santri beberapa minggu mulai itu wingit, ngerti wingit ya kan? Akar. Wasing dijomprok macam-macam sampai suatu ketika nih kiai ini kasih mampir ke Surabaya, belum pindah ke Malang. Jadi betul mobil mereka satu, nyimpen mereka minggu esok nih mobil mentakrin buru itu lampu wis kakal kan. Lah niku kiai niku oleh ikhtiar wis sembarang dilampahi. Wis maca donga pokoke dilampahi. Sampai lapor kepada gurunya beliau. Said Muhammad Ali Al-Maliki. Teng Mekah lapor. Kalau Said Maliki diwacane donga iki ora mandi. Lapor. Akhirnya moro seorang kiai di Jawa Timur. Nah, terus didongani karo kiai niki wae. Rampung sakali selesai. Lah penasaran kiai niki wae. Sing diwaos sapa ya? Iki sing diwaca-waca. Lho kula nggih waca niku kok mboten mandi. Ngene, lah kowe ora maca nggih kula amalke ben bar salat ngeten lho dipasani ora mboten. Lah iku beda. Dipasani lah dipasani tetep beda. Tetep beda. Lah wong rekoso karo gak rekoso jaluk padha kan ngoten nggih. Lan iya jenenge poh. Mas, riyen jaman setan pondok. Dadi dipilih sing poso sing naso. Tadi ya itu diwati-wati iki perbawane panas sing hati-hati. Jenenge lare-lare niku pemini pas telasan mboten kuat panas. Akhirnya bajunya dicopot teng ini nama selami masjid itu nama gegeri itu ditempelin mestek supaya ada karo jagungan. Begitu tangi ini mesteknya masjid itu gosong kabeh. Sampai sakit saya kuatan. Tadi itu beda nih teng ini jenengan kok gak kuat kosong. Mabot berarti saya semangat. Lho nggih Romo Kiai Wahab Basbullah niku masa
puasane Hizib Nasr niku mung 3 dina, mboten suwi. Ning bukane niku peresane sego. Sego dikum diperes, mboten leri, mboten. Sak gelas engko sahure nggih ngoten. Pun ya napa? Sampeyan tak kaya amalan iki. Lho, kok abot men Pak? Lho memang puasa niku esensinya mujahadatun nafsi. Apa yang menjadi kesenangan nafsu itu dilawan. Ngoten nggih, dilawan. Kalau terus esuk poso terus angen-angen engko bukane enake ayam panggang. Lah itu kan mengganti jam saja. Nggih. Nggih, jadi esensinya memang mujahadah. Ketika nafsu itu terkalahkan, saat itulah puncak. Karena nggih, saat itu puncak. Wa dzambuhu maghfurun, adapun dosa orang-orang yang berpuasa itu akan diampuni oleh Allah. Ini di antara beberapa keutamaan orang-orang sing seneng poso. Jadi wong poso niku dosane gampang dingapura dening Gusti. Pokoknya sedaya ibadah, semua ibadah itu menghapus dosa. Apalagi puasa. Pun kalau jamaah sampai perikirin menerangkan fadilai puasa. Mungkin barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Mohon untuk pertanyaannya. Yang pertama macam-macam puasa. Apakah dengan macam-macam puasa yang kita ketahui itu kita mendapat pahala? Ya, selama puasa itu niatnya benar dan dilakukan dengan benar ya. Jadi bahkan Rasulullah itu ketika menyampaikan puasa Daud itu beliau menyatakan dalam hadisnya afdal shaum Daud, sebaik-baik puasa itu puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa itu sebaik-baik puasa.
Kata Rasulullah begitu. Jadi Rasulullah memuji puasanya Nabi Daud. Pun terserah pilihan. Rasulullah itu kan gimana? Jadi Rasulullah itu sangat sederhana. Jadi Rasulullah itu baru sebuah balik takon nenggoni garwane. Sampai masak apa? Betul itu jadi masak. Alhamdulillah ketepaan Rasul. Sederhana. Jadi Rasulullah itu kadang nggak milih hari itu berpuasa, nggak milih hari. Ya karena nggak ada yang dimakan, timbangannya luwe puasa. Sudah. Jadi Rasulullah itu sederhana itu. Ketika hari Senin beliau berpuasa ditanya, puasa apa ya Rasulullah? Ini adalah hari kelahiranku, maka aku berpuasa. Di puasa hari Senin itu sebenarnya mulutan. Apa mulutan? Peringatan hari kelahiran. Para sahabat semua itu lahirnya kan juga nggak mesti Senin. Kenapa ikut puasa hari? Karena ikut bergembira dengan kelahiran Rasul. Ketika hari Kamis, Rasul ditanya, karena hari ini adalah hari diangkatnya amal dalam satu minggu. Para sahabat ikut berpuasa. Ya sudah, cuma gitu saja. Jadi kembali pada semangat kita. Gitu. Kita ikut puasa terus. Ada namanya puasa wisol. Puasa wisol itu puasa yang sambung menyambung tidak berhenti. Apakah boleh? Boleh. Kecuali hari-hari yang dilarang. Jadi saya punya guru saya Quran, Masya Allah luar biasa. Jadi guru saya Quran, tahsin, bukan guru Quran tahsin itu bagusi bacaan. Jadi saya tahsin ke beliau itu baca Fatihah sama tahiyat itu 2 tahun baru selesai. Jadi setiap ketemu itu at-tahiyatul mubarakatuh, saya kurang cucu gitu. Itu 2 tahun baru lulus saja. Jadi beliau berpuasa itu sampai meninggal kurang lebih sekitar hampir 38 tahun. Terus berpuasa kecuali hari yang dilarang. Jadi nggak puasa malah susah karena disebut jadi kebiasaan. Boleh begitu. Boleh. Yang kedua, Isra Mi'raj itu kan, nah ini. Jadi ketika Rasulullah itu susah karena ditinggal mati oleh paman beliau dan istri beliau, kemudian Rasulullah itu di-Isra Mi'rajkan sehingga kesannya itu adalah hiburan untuk Rasulullah dan membawa oleh-oleh namanya sholat. Kalau saya memandangnya bukan begitu. Memang itu sudah direncanakan begitu oleh Allah. Karena sholat itu penting, jadi bukan oleh-oleh. Jadi hal yang utama itu adalah sholat ini. Kemudian ketika Rasulullah diperintah sholat 50 waktu, bukan rakaat ya. Rasulullah tidak membantah. Begitu turun ketemu Nabi Musa, sebenarnya pertanyaan yang lebih penting itu begini. Lu kok ketemu Nabi Musa, kan sudah mati, harusnya begitu pertanyaannya. Kan gitu kan? Rasulullah ketika Mi'raj itu ketemu Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, kan begitu kan? Padahal ini kan rata-rata sudah mati. Jadi Rasulullah itu ketika Isra Mi'raj itu melintasi beberapa alam, dan bertemu dengan ruh dari beberapa alam. Sudah. Kenapa Rasulullah tidak minta kortingan? Itu bukan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu berbeda di antara para nabi. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Rasulullah itu derajatnya sama-sama nabi, tapi makomnya berbeda. Kalau Nabi Musa itu makomnya makom murid. Murid itu man aroda, orang yang berkeinginan. Kalau Rasulullah itu makomnya makom murad, bukan orang yang berkeinginan, tapi orang yang diinginkan. Maka Nabi Musa berdoa, Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dada. Kalau Rasulullah tidak pernah berdoa begitu. Alam nasrah laka sadrak, tanpa meminta sudah dilapangkan dada. Apa artinya? Rasulullah tidak pernah punya keinginan, tetapi diinginkan oleh Allah. Maka ketika diperintah 50 rakaat, Rasulullah tidak pakai tanya, tidak pernah membantah, siap laksanakan. Berarti itu bisa dilihat dari perjalanan awal. Ketika Isra naik Ibrahim,
Mi'raj itu tidak naik buruk, beda. Jadi ketika Rasulullah diisrakan pertama sampai di satu tempat namanya Sajaratul Musa, malaikat Jibril itu perintah, Nabi dengan lereng riyen sholat temriki. Rasulullah tidak bertanya itu, langsung sholat. Setelah sholat naik lagi meneruskan perjalanan, baru malaikat Jibril mantu. Ya Rasulullah, apakah kau tahu ini tempat apa? Tidak ngerti ya. Jadi Rasulullah tidak pernah bertanya begitu. Diperintah laksanakan. Malaikat Jibril bercerita, ini adalah tempat di mana Nabi Musa berdialog dengan Allah. Sampai nanti di satu tempat namanya Baitul Laham. Sekarang disebut apa? Bait itu rumah, laham itu daging gitu ya. Rasulullah diaturi mandap sholat 2 rakaat. Tidak bantah Rasulullah. Juga tidak pakai bertanya. Selesai baru malaikat Jibril. Ini namanya sifat tawadhu. Setiap perintah tidak pakai tanya, dilakukan dulu. Setelah itu baru keterangan. Itu bedanya. Jadi kalau Rasulullah itu murad, kalau Nabi Musa itu murid itu bolak-balik takon, gak ngakon-ngakoni gitu. Begitu. Bedanya di situ. Jadi Rasulullah itu sifat tawadhu yang mendominasi sehingga tidak pernah membantah. Untung ketemu Nabi Musa. Muhammad, kowe diperintah apa karo Musa? Anu Nabi Musa, sholat 50 waktu. Bali umatku gede-gede, kuat-kuat. Diceritakan Nabi Musa itu damel kelambiran ulune sik tembus. Gede-gede. Umatku segede-gede berapa kuat apa meneh umate sampai balik. Itu jasa Nabi Musa. Jadi kita harus berterima kasih pada Nabi. Umpamane gawe Nabi Musa, kula jenengan iki salate 50 Pak, gak mau berkatoan. Nah, berjamaah mulai copot sarung, celana hayal sholat, udah meneh nang situ. Itu jasanya Nabi Musa. Nah, begitu jawabannya. Sampun, Ibu monggo satu lagi. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana orang yang berpuasa di satu tempat yang waktu siangnya lebih panjang gitu. Jadi maka pembagiannya itu adalah matlak. Jadi matlak itu begini. Jadi kalau kita itu kan bahasa gampangnya ada Indonesia bagian barat, bagian timur, bagian tengah. Nah, itu yang harus diikuti. Itu yang harus diikuti. Jadi bila mana di satu daerah itu mataharinya tampak berputar begini, daerah mana kira-kira? Daerah kutub kan begitu. Maka dia tidak menemukan malam atau tidak menemukan siang. Maka dia ikut mana? Ikut matlak, daerah yang bisa terukur waktunya terdekat dengan daerah itu. Itu namanya matlak. Jadi itu ilmu falak itu, pembagiannya ilmu falak.
Jadi kalau di tempat itu sudah ada matraknya, sudah dihitung, maka dia harus mengikuti. Seandainya memang panjang siangnya itu 18 jam, ya sudah harus diikuti. Harus diikuti. Karena tidak boleh mengikuti aku tak melu Indonesia, baik tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Tapi insya Allah tidak ada kalau sampai 20 jam, insya Allah tidak ada. Insya Allah tidak ada. Adanya mungkin 18 sampai 16 mungkin. Itu mengikuti matlak sebelahnya, negara sebelahnya. Karena nanti mesti terhalang antara maghrib, isya dan subuhnya. Pasti terhalang kalau malamnya 4 jam. Begitu cara menghitungnya seperti itu. Sudah. Gimana? Iya, berarti puasanya ya tidak dihukum isya karena mengikuti. Jadi harus mengikuti di mana dia tinggal atau tidak. Bila di situ tidak menemukan, maka mengikuti matrak daerah yang terdekat. Aturannya begitu. Sama ketika kita di pesawat, sholatnya mengikuti mana? Mengikuti yang di bawahnya. Itu matrak kan begitu kan? Sama. Jadi di mana kita berdomisili. Nah, kalau dia tidak tahu, bagaimana hukumnya tidak tahu? Ya karena dia tidak tahu ya sudah tidak usah diulangi. Tidak apa-apa. Selama dia tidak tahu maka dia tidak berdosa. Lagi kitabnya. Berat. Iya. Jadi secara fikih tidak diperkenankan. Jadi beragama itu tidak boleh menurut saya, tidak boleh. Harus ada literatur yang pasti bisa dibenarkan secara ilmu. Begitu. Ya memang berat. Di sini kan pernah dibahas tentang alaikum bil ghanimatil baridah. Hadis berapa itu nih? Senantiasa kalian untuk mengambil harta rampasan yang dingin. Maksudnya berpuasa ketika musim dinginnya panjang, kan begitu kan? Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, bagaimana dengan orang-orang yang berkumpul di masjid untuk berbuka puasa bersama, kemudian ngobrol? Apakah boleh? Selama bukan urusan dunia, boleh. Selama bukan urusan dunia. Ya, kalau urusan dunia itu beda urusan. Kan sudah saya terangkan itu nih. Jadi kalau kita berbicara urusan dunia di masjid, maka amal kita dihapus oleh Allah 40 tahun lamanya. Kan begitu kan? Selama urusannya selain urusan dunia, monggo. Kita ngaji gini kan ngobrol juga, kan? Tapi bukan urusan dunia. Jadi kalau kita ke Madinah, ke Mekah, kalau pas jadwalnya puasa kan, wah luar biasa. Orang-orang berbuka bersama, ya mesti kalau ngobrol. Tapi ngobrolnya ya diupayakan bukan urusan karena itu bikalabillah, jadi kalimat yang menjadikan sia-sia. Begitu. Satu, mudah-mudahan apa yang kita kasih jadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.